Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa ngaji sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita sekalian, menjadikan bulan Ramadan menjadi syahrun mubarak, penuh dengan kebaikan, dan terus menerus kebaikan itu Allah berikan kepada kita, sehingga karenanya kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Berbicara tentang hadis sahih dan dhaif seputar Ramadan, tentu bahwa sumber hukum Islam yang kita jadikan pedoman adalah satu, Al-Quranul Karim, yang kedua adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu dengan berbagai macam makna. Makna yang pertama adalah ma usnida ila Rasul min qaulin wa fi'lin wa takrir. Sesuatu yang sandarannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Atau dengan bahasa lain, ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang sandarannya adalah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna sunnah yang pertama. Makna sunnah yang kedua adalah dalam tataran fikih disebut ma yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sebuah amalan yang kalau kita lakukan akan berpahala, dan kalau ditinggalkan tidak sampai berdosa. Itu dalam tataran fikih. Yang ketiga, sunnah biasanya dibandingkan dengan bid'ah. Sesuatu yang mengikut kebiasaan Rasulullah dianggap mengikuti sunnah, dan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru disebut sesuatu yang bid'ah. Nah, karena kita berbicara tentang qaul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu makna sunnah yang dimaksud adalah dalam pengertian yang pertama, ma usnida ila Rasul min qaulin wa fi'lin wa takrir. Sesuatu yang sandarannya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis-hadis sahih yang hendaknya kita jadikan pedoman. Hadis yang sangat masyhur, man shama Ramadan. Riwayat lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa, riwayat lain, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis itu muttafaqun alaih. Nanti para pemirsa juga akan bisa mendapatkan hadis riwayat Bukhari misalnya, man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an tada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang selama puasa tidak mampu meninggalkan ucapan tercela dan perbuatan-perbuatan keji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan orang itu dalam meninggalkan lapar dan dahaga. Ada juga hadis-hadis yang lain, misalnya man shama Ramadan thumma adba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang masa. Ini riwayat Muslim. Nah, para pemirsa, hadis-hadis ini termasuk hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sementara kalau kita berbicara tentang hadis dhaif, apalagi sampai kepada hadis maudhu atau palsu, maka para pemirsa juga harus waspada, karena betapa banyak di zaman dahulu orang-orang yang memasukkan hadis, menganggap sesuatu yang sesungguhnya itu bukan hadis dianggap sebagai hadis. Satu contoh, ada seorang pedagang terong, karena dia tidak mampu menjual, maka dia kemudian membuat hadis.
terong, bahasa Arabnya itu batinjan. Ya. Misalnya al-batinjan dawaun likulli da'in wa hadza qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terong adalah obat yang mujarab untuk segala macam penyakit. Berdasarkan hadis buatan itu, hadis maudhu atau hadis palsu itulah ia meraup keuntungan, semua terong terjual karena upaya penipuan. Dan ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Dan kalau kita berbicara tentang hadis-hadis dhaif dan palsu seputar Ramadan, para pemirsa tentu misalnya ada hadis dhaif, as-saimu fi ibadatin wa in kana naiman ala firashihi. Ada lagi redaksinya, as-saimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashihi. Hadis ini satu, ada yang mengatakan dhaif, kedua maudhu. Nah, apalagi naumus saim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini hadisnya maudhu. Ya. Jadi bahwa para pemirsa akan menjalankan tidur di bulan Ramadan dipersilakan, tetapi jangan menisbatkan ini sebagai perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan banyak tidur di bulan Ramadan sebagai sunnah yang disandarkan perilakunya kepada Rasul, karena Rasul tidak pernah melakukan hal semacam itu. Nah, termasuk juga satu lagi ya, ada hadis yang dhaif, misalnya syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa wastuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan dibagi tiga, awalnya rahmah, pertengahannya ampunan, sepertiga terakhir pembebasan dari api neraka. Karena sesungguhnya hadis ini dhaif, karena seluruh Ramadan itu rahmah, seluruh Ramadan itu ampunan, dan seluruh Ramadan itu merupakan pembebasan dari api neraka. Nah, tentunya ini tidak cukup kita bicara di sini. Silakan para pemirsa bisa kupas lagi tentang hadis sahih dan dhaif seputar puasa. Semoga Allah merahmati dan memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.